Film selesai, cerita udah kelar. Tapi kadang ada hal yang masih nempel di kepala. Di segmen ini, gue bakal ngobrolin hal-hal kecil yang bisa kita pelajari setelah kisah usai. Hai, ini adalah konten pertama dari BTFM yang membahas tentang hal-hal yang bisa kita pelajari dari film. Di video kali ini, gue akan bahas pelajaran kehidupan dari film What Women Want. Film ini dirilis tahun 2000, disutradarai oleh Nancy Meyers, dan dibintangi oleh Mel Gibson dan Helen Hunt. Sekilas, film ini tuh kelihatannya kayak komedi romance gitu kan, drama segala macam. Padahal kalau diperhatiin lebih dalam, ada beberapa hal menarik yang bisa kita ambil untuk kehidupan nyata kita gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue pengen nanya dulu deh. Pernah gak sih lo kepikiran gimana jadinya kalau kita tuh bisa baca pikiran orang gitu, terutama lawan jenis ya. Kayak misalkan lo pas nembak cewek, jawaban dari cewek tuh padahal nolak lo. Tapi itu di isi pikirannya dia, di hatinya dia tuh pengen terima lo tapi gengsi. Lo tuh bisa tahu itu gitu. Nah, di film ini tuh mainin ide itu. Lucu, absurd, tapi surprisingly dalam juga loh. Jadi, film ini tuh bercerita tentang Nick Marshall yang diperankan oleh Mel Gibson. Dia tuh cowok yang maskulin banget, charming, confident, tapi juga kadang tuh egois dan gak peka gitu. Suatu hari, karena kecelakaan absurd, dia tuh tiba-tiba punya kekuatan yang bisa denger isi pikiran wanita gitu. Ya di sini sih kesetrum ya kecelakaannya pas lagi pakai peralatan wanita gitulah. Awalnya dia seneng dong. Pastinya siapa yang gak seneng yang punya kekuatan. Karena kekuatan itu tuh bisa dia manfaatin buat karirnya gitu kan. Tapi ternyata kekuatan itu malah bikin dia sadar. Selama ini dia tuh gak benar-benar mengerti wanita gitu. Bahkan gak ngerti orang lain juga. Jadi apa ya kira-kira pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari film ini? Langsung aja kita bahas. Poin pertama. Dengerin, bukan tebak-tebakan. Maksudnya apa? Kita sering banget ngerasa udah dengerin orang, tapi sebenarnya kita cuma nebak-nebak doang. Atau bahkan cuma nunggu giliran buat balas ngomong. Misal, lo lagi denger temen lo curhat, tapi lo lebih fokus mikirin mau jawab apa daripada bener-bener nyimak apa yang dia rasain. Ah, dia pasti lebay. Ah, palingan dia butuh perhatian doang. Padahal, bisa aja perasaannya valid. Cuma, lo gak cukup sabar buat dengerin beneran. Di film ini, Nick awalnya juga gitu. Dia pikir dia ngerti banget cewek. Padahal, dia gak pernah bener-bener dengerin mereka. Begitu dia bisa denger isi pikiran mereka secara langsung, dia kaget. Ternyata, orang-orang sekitarnya banyak yang ngerasa sakit, banyak yang ngerasa kecewa, banyak juga yang kesepian. Dan dia tuh sama sekali gak nyadar akan hal itu. Ini bisa jadi pelajaran banget teman-teman. Jangan terlalu cepat menilai orang. Coba benar-benar dengerin aja dulu. Buka hati, jangan cuma mikir solusi atau jawaban. Kadang bukan solusi kok yang mereka butuh. Tapi sekedar didengerin aja dan dimengerti aja, itu udah jauh lebih cukup buat dia ngerasa tenang dari sebelumnya. Dan itu juga udah lebih dari cukup buat dia ngerasa kalau dia tuh manusia. Poin kedua. Empati itu adalah kunci. Maksudnya apa? Empati itu beda ya sama simpati. Kalau simpati itu kartu, enggak. Simpati itu rasa kasihan. Jadi lo punya rasa kasihan sama orang, itu simpati. Kalau empati itu, lo bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Seolah-olah lo ada di posisi mereka, meskipun lo gak lagi di posisi mereka gitu. Di film ini, Nick awalnya tuh gak peduli sama perasaan orang lain. Dia cuma mikirin diri sendiri. Terutama karir dan cewek-cewek pastinya. Tapi, pas dia bisa dengar isi pikiran orang, dia kaget. Ternyata, orang-orang di sekitarnya tuh banyak banget yang sedih, banyak banget yang kesepian, takut, minder, tapi mereka nggak ngomong. Contoh, asistennya yang tiap hari kerja keras tapi nggak pernah dianggap. Anak perempuannya yang sebenarnya butuh perhatian tapi dia nggak peka. Si Nick tuh nggak peka. Karena dia bisa dengar langsung isi kepala mereka. Jadi si Nick sadar, wah selama ini gue bener-bener nggak pernah ngerti mereka. Itu titik balik, dia mulai peduli. Bukan karena harus, tapi akhirnya emang ngerti. Yang bisa kita pelajari adalah kadang orang nggak bilang mereka lagi capek. Kadang orang nggak bilang mereka lagi kesal.
Kadang pula, orang nggak bilang mereka tuh butuh ditemenin. Tapi kalau kita peka dan nyoba masuk posisi mereka, kita jadi lebih ngerti. Itulah empati. Dan itu bikin hubungan kita sama orang lain jadi lebih baik. Poin ketiga, perubahan itu nggak bikin lo lemah. Maksudnya apa? Nick itu dari awal digambarkan sebagai cowok yang maco. Suka ngeremehin hal-hal yang dianggap cewek banget. Nggak suka ngobrol soal perasaan, anggap empati atau sensitif itu bukan hal yang lelaki sejati. Tapi pas dia mulai berubah, lebih perhatian, lebih sabar, lebih peka, dia malah takut kelihatan lemah karena itu. Padahal justru karena perubahan itu, dia makin disukai orang di tempat kerjanya, hubungannya sama anaknya jauh lebih baik, dia bisa bangun hubungan yang sehat sama wanita yang dia suka. Pelajarannya, kadang kita tuh takut untuk berubah, karena takut penilaian orang, takut dibilang lemah lah, takut dikatain, ini bukan lo banget tahu. Padahal, berubah jadi lebih baik itu bukanlah kelemahan, justru itu kekuatan. Dan menjadi pribadi yang lebih lembut atau sensitif, bukan bikin lo lemah, malah itu bikin lo dewasa dan lebih manusiawi. Poin keempat, komunikasi lebih penting daripada kekuatan super. Maksudnya apa? Oke, di film ini, Nick punya superpower. Dia bisa baca pikiran cewek. Tapi, tetap aja kan, hidupnya nggak langsung beres. Hidup tetap aja tuh masih berantakan. Kenapa? Karena dia nggak jujur dalam berkomunikasi. Contoh, dia pakai kekuatan itu buat bikin cewek tertarik sama dia. Atau buat nyelamatin karirnya. Bukannya buat ngobrol jujur dan terbuka. Sampai akhirnya, malah bikin orang kecewa karena dia manipulatif. Dan di kehidupan nyata, kita nggak punya kekuatan itu kan, pastinya. Mustahil juga gitu. Kita cuma bisa ngobrol, dengerin, dan ngomong baik-baik. Pelajaran besarnya, bahkan kalau lo ngerti isi hati orang, tetap aja, komunikasi yang baik itu penting. Nggak ada jalan pintas buat hubungan yang sehat. Lo tetap harus bisa jujur, terbuka, dan gak egois. Jadi, What Women Want bukan hanya komedi romantis ringan. Di balik ide nyelenehnya, dia ngasih kita banyak pelajaran. Yang pertama, dengerin orang itu penting. Itu membuat orang merasa dihargai. Dan yang kedua, empati bikin hubungan jauh lebih sehat. Ketika berempati, yang kita peroleh adalah rasa hormat. Yang ketiga, berubah itu bukanlah kelemahan, justru kekuatan untuk bisa menjadi lebih baik. Yang keempat, komunikasi tetap jadi kunci yang utama. Tapi jika komunikasi tidak disertai dengan kejujuran, maka tidak akan menimbulkan rasa kepercayaan. Komunikasi harus bertaut dengan kejujuran agar menghasilkan rasa kepercayaan. Ya, baik. Mungkin untuk video kali ini segitu dulu kali ya teman-teman. Terima kasih banyak. Diskusi terbuka dari berbagai sudut pandang di kolom komentar ya. Ingat, di komentar nggak usah pada debat. Dari yang mana benar dan salah. Kita bertukar pikiran aja soal pengalaman dan juga sudut pandang. Oke, baik teman-teman semua. Kita sudahi jumpa kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Gue dari BTFM, pamit ya. Dadah!